Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Rahmat. Kali ini saya akan menjelaskan kode program yang saya buat. Jadi fungsi dari baris 10 sampai 15 ini yaitu setup aplikasi dan penguraian parameter. Terus untuk baris 17 sampai dengan 24 yaitu pembuatan soket server. Jadi pendengar diinisialisasi dengan IP address. Ini dan nomor port server yang ditentukan. IP address.ini adalah 0.0.0.0 dan menunjukkan bahwa pendengar akan mendengarkan di semua antarmuka lokal yang tersedia. TCP listener mendengarkan permintaan koneksi klien pada port yang ditentukan di konstruktor. Jadi di sini kita juga berhati-hati untuk menggunakan port yang tidak digunakan oleh aplikasi lain atau socket exception akan muncul. Metode start memulai soket yang mendasarinya, mengikatnya ke titik akhir lokal, dan mulai mendengarkan upaya koneksi masuk. Jadi pada baris 29 sampai dengan 53 yaitu ulangi selamanya secara berulang menangani koneksi masuk. Pertama itu menerima koneksi masuk. Baris 35 satu-satunya tujuan dari turunan TCP listener adalah untuk menyediakan turunan TCP klien baru yang terhubung untuk setiap koneksi TCP baru. Ketika server siap untuk menangani klien, ia memanggil accept TCP klien yang membuka blokir hingga koneksi masuk dibuat ke port TCP listener. Accept TCP klien kemudian mengembalikan instance TCP klien yang sudah terhubung ke soket jarak jauh dan siap untuk membaca dan menulis. Di sini kami juga bisa menggunakan accept socket sebagai gantinya. Kemudian yang kedua kita mendapatkan network stream yaitu pada baris 36. Kembalikan sebuah instance dari network stream yang digunakan untuk membaca dan menulis ke soketnya. Kemudian baris 39 sampai dengan 45 itu menerima dan mengulang data hingga klien menutup. Perulangan while berulang kali membaca byte dan network stream dan segera menulisnya kembali ke aliran hingga klien menutup koneksi yang ditunjukkan dengan nilai kembalian 0 dari read. Metode read mengambil array byte. Offset untuk mulai menempatkan byte dan integer yang menunjukkan jumlah maksimum byte yang akan ditempatkan dalam array. Ini memblokirnya sampai data tersedia dan mengembalikan jumlah byte yang sebenarnya ditempatkan dalam array yang mungkin kurang dari jumlah maksimum yang ditentukan. Jika ujung yang lain menutup koneksi sebelum byte apapun diterima, read mengembalikan 0. Metode write dari network stream juga mengembalikan 3 parameter dan mentransmisikan jumlah byte yang ditentukan dari array yang diberikan.
dimulai pada offset yang ditentukan. Dalam kasus ini itu 0. Ada bentuk lain dari write yang hanya mengambil argumen array byte dan mengirim semua byte yang terkandung di dalamnya ke ujung lain dari koneksi TCP. Jika kami telah menggunakan formulir ini, kami mungkin telah mengirimkan byte yang tidak diterima dari klien. Setiap ketidakkonsistenan parameter atau miss, offset, atau panjang lebar besar dari panjang sebenarnya dari array byte mengakibatkan pengecualian dilemparkan pada baris ke 48 dan 49. Itu tutup aliran dan soket klien, tutup network stream dan soket TCP klien. Kemudian baris ke 51 dan baris 51 sampai baris 54 itu penanganan pengecualian. Server harus cukup kuat untuk menangani klien yang tidak berfungsi atau berbahaya tanpa crash. Pengecualian apapun yang terjadi selama pemrosesan ditangkap di sini dan ditulis ke konsol. Network stream dan soket yang mendasarinya ditutup untuk dibersihkan. Jadi kita harus perhatikan bahwa blok cache ini berada di dalam loop 4. Jadi setelah menangani pengecualian, loop berlanjut dan klien dapat dilayani. Baik, perkenalkan, nama saya Virgiawan Listanto. Di sini saya akan melanjutkan coding kami. Saya akan menjelaskan baris-barisnya. Baris 9 sampai 19 yaitu baris setup aplikasi dan penguraian parameter. Selanjutnya baris 17. Baris 17 sampai 19 itu baris 17 sampai 19 itu untuk mengubah argumen menjadi byte. Selanjutnya baris 21 sampai 22 untuk pembuatan soket. Ini dapat mengirim datagram ke soket UDP manapun. Host ini dan port tujuan dapat disetel di store dalam pemanggilan connect atau langsung dipanggil send. Dalam hal ini kami mengaturnya dalam pemanggilan send. Jika kami menentukan nama host, itu akan diubah menjadi alamat IP atau kami. Oke, selanjutnya baris 24 sampai 42. Baris 24 sampai 42 itu adalah baris yang mengirim datagram dan terima responnya. Selanjutnya baris 26 dan mohon maaf, selanjutnya baris 25 dan 26 yaitu menjelaskan tentang mengirim datagram, panggilan send, mengambil array byte datagram dan jumlah byte untuk dikirim sebagai argumen. Send juga dapat menggunakan argumen opsional yang menentukan alamat dan port tujuan, baik sebagai nama host string atau. Selanjutnya baris ke 25 dan 26 di sini yaitu mengirim datagram. Panggilan send mengambil array byte
datagram dan jumlah byte untuk dikirim sebagai argumen. Send juga dapat menggunakan argumen opsional yang menentukan alamat dan port tujuan, baik sebagai nama hot string atau IP dan port integer, atau sebagai instansi IP point. Jika argumen tujuan dihilangkan, argumen tersebut harus ditentukan dalam konstruktor upclean atau panggilan connect. Jika Anda tidak menyertakan argumen tujuan dalam konstruktor atau connect, Anda bisa membuat panggilan berikut ke send dengan tujuan yang berbeda. Namun, jika Anda menentukan argumen tujuan dalam konstruktor atau connect, Anda terdapat mengamati tujuan di send dan mencoba melakukannya akan menghasilkan invalid operation exception. Selanjutnya baris ke 30 sampai 32, yaitu titik akhir IP jarak jauh untuk menerima. IP point menentukan kombinasi alamat dan port. Instansi IP point ini akan diteruskan sebagai referensi ke metode recipe yang akan mengisinya dengan alamat IP dan informasi port pengiriman jarak jauh. Baris 34 dan 35 34 dan 35 yaitu menangani penerimaan datagram. Recipe blok sampai menerima datagram. Ketika kembali, contoh jarak jauh IP point akan berisi alamat dan informasi port untuk host jarak jauh yang mengirim paket yang baru saja diterima. Selanjutnya 37 sampai 39 itu adalah cetak hasil India, yaitu cetak hasil penerimaan. Baris ke 37 sampai 39. Baris selanjutnya baris ke-44 adalah baris tutup soket. Baik, itulah penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Andra. Kode ini berfungsi untuk UDP Echo server menggunakan satu parameter opsional, port lokal dari soket server Echo. Port default yang digunakan adalah 7. Kemudian pada baris ini sampai dengan ini berfungsi untuk program klien UDP kami. Server UDP harus secara eksplisit menyetel port lokalnya ke nomor yang dikenal oleh klien. Jika tidak, klien tidak akan mengetahui port tujuan untuk datagram permintaan echo-nya. Versi konstruktor ini dapat menampilkan socket exception jika ada kesalahan saat mengakses socket, atau argumen out of range exception jika port tidak berada dalam kisaran yang valid. Kemudian kode ini yaitu kelas IPN point menentukan kombinasi alamat dan port. Instance IPN point ini akan diteruskan sebagai referensi ke metode receive yang akan mengisinya dengan alamat IP dan informasi port pengiriman jarak jauh. Pada kode ini juga berfungsi sebagai server UDP menggunakan satu UDP client dan karenanya satu soket yang mendasar untuk semua komunikasi. Tidak seperti server TCP yang membuat soket baru dengan setiap accept TCP client atau accept soket yang berhasil.
pada baris ke-31 menerima permintaan echo dari UDP klien memblokir hingga datagram diterima dari klien, kecuali jika batas waktu ditetapkan. Tidak ada koneksi, jadi setiap datagram mungkin dari pengirim yang berbeda. Kami menerima paket yang masuk ke dalam array byte yang juga akan digunakan untuk mengirim balasan GEMA saat panggilan ke receive. Kembali referensi ke instance IP endpoint, diisi dengan alamat sumber klien dan informasi port. Pada baris ke-35 ini kiriman balasan GEMA sudah berisi string GEMA dan remote IP endpoint, sudah berisi alamat dan port tujuan balasan GEMA, sehingga metode send dari UDP client dapat dengan mudah mengirimkan datagram yang diterima sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.